sih pengalaman malam ini tadi dapat dikasih pelajaran sama Eyang, dikasih pelajaran yang tadi pengalamannya bagaimana? Ini jujur Kang, ini pengalaman sangat luar biasa Kang. Artinya tadi Eyang kan memberi pengertian, pemahaman kepada kita tentang syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Dan itu dibahasakan dalam ajaran Jawa juga ada, itu terutama di seratnya Ronggo Warsito. Jadi sufi cara Arab, ada juga sufi cara Jawa. Dan tadi itu kenapa saya bisa ngomong luar biasa itu karena langsung mengena, terutama tadi Eyang memberi penjelasan tentang ilmu suluk ya, sukma lelana itu. Jadi itu tadi setelah Eyang memberi penjelasan, kita kan langsung mempraktekkan. Artinya kita disuruh untuk langsung patrap, dan di saat patrap itulah kita benar-benar mengerti tentang suwung itu tadi. Dan suwung itu tadi emang ada tahapan-tahapannya, karena kalau tadi Eyang kan bilang kalau orang Jawa itu ada 9 lapisan roh penjaga ya. Nah tadi itu yang saya rasakan ya, roh-roh suci yang ada pada diri saya itu muncul gitu kan, keluar. Dan artinya itu ya nuwun sewu, maaf, artinya ajaran keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Artinya kalau saya sendiri itu kan ada ruh suci yang ikut dalam badan saya itu dari Jawa. Dan ketika tadi kita mencoba patrap untuk bersahadat itu ketauhidan, nuwun sewu ya, beliaunya menolak gitu, dan menolak, dan dalam akhirnya Eyang Togok itu sampai sekarang secara Jawa yaitu disampurnakan. Itu akhirnya tadi ya, kalau orang sekarang bilang ya win-win solution, sama-sama senang, sama-sama bahagia, jadi tidak ada unsur paksaan. Kalau pengalaman patrap, kalau patrap tadi itu ya, tadi artinya saya itu menjadi media dari Eyang Supo yang ikut badan saya. Jadi Eyang Supo itu mengutarakan ini loh jati dirinya, saya ini orang Jawa. Dan tauhidnya beliau sama kepada Gusti Allah. Namanya apa mungkin berbeda ya, yang Maha Kuasa, cuma namanya aja dan caranya ya, sebutannya aja berbeda, dan tata caranya yang berbeda. Jadi tujuannya tetap sama, nyawiji kepada Sang Yang Kuasa itu satu. Cuma caranya apa, mungkin caranya pakemnya itu kan berbeda. Nah, jadi di situ itu tadi beliau yang Supo itu agak kurang berkenan, karena kok saya dipaksa gitu loh. Tapi pada endingnya kan Eyang Togok ya udah, sekarang kita sini, dan Eyang Supo ya berkenan. Itu mungkin dari saya. Nah kalau dari Kang Didik sendiri bagaimana ini? Kalau saya tadi begitu Eyang berjalan itu sebenarnya langsung
bisa merasakan ini. Jadi yang tadi kan membesar masalah suwung, jadi, ya. jadi pada waktu tingkatan syariat itu ya kita itu ibaratnya kandungannya itu yang kita cuma kandungan Ya, betul. yang membesar tentang torikot itu kan perjalanan. Ya, yang saya lihat dia juga pengalaman perjalanan itu dan naik lagi ke hakikat sama saja. Itu yang membesar masalah marifat tentang suwung ya dalam mejem mata itu yang tidak ada pikiran apa-apa. Jadi saya itu biasanya yang semedi itu yang saya rasakan kesemutan itu biasanya cuma di kaki sampai di paha. Nah ini tadi itu begitu yang sampai di hakikat itu badan saya itu sudah bergetar semua, sudah merasakan kesemutan semua. Itu yang masuk ke penjara marifat, sudah saya itu nggak bisa merasakan apa-apa. Betul, iya betul. Yang saya lihat itu cuma suwung kosong, rasanya itu bebas sekali. Ya sebenarnya sama. Jadi waktu dari awal yang memberikan medaran itu, yang saya rasakan itu udah gelisah, dan ketika patah itulah baru beliaunya muncul, artinya ya ini loh jati diri saya ini loh. Dan ya kesimpulannya kalau yang saya dapatkan adalah ya itu tadi, keyakinan itu emang bermacam-macam jalannya menuju Tuhan, itu macam-macam jalannya, mungkin ada cara Islam, cara Hindu, Buddha, dan cara Jawa dan lain sebagainya, dan itu tidak bisa dipaksakan itu. Karena ya non saya maaf kata, mungkin kalau ada beberapa praktisi yang ya dalam tanda kutip menganggap ini ya kerasukan, ini kesambat gitu, akhirnya kan dipaksa untuk dikeluarkan. Akhirnya kan ya itu tadi perang. Dan ini tadi ya artinya ya kenapa saya bilang luar biasa ya karena pertanyaan saya yang dari dulu ini terjawab sekarang. Artinya roh-roh suci itu sebenarnya ya udah nyawiji, udah bersatu dengan roh kita. Dan cuma dalam tanda kutip ini sesuatu yang sangat bahaya, riskan untuk dibahas, karena kalau secara syariat, secara fikih ya udah luar gitu. Nun sewu ini artinya unek-unek saya Kang. Kang Didi mungkin ada pengalaman lagi yang bisa kita sharingkan di sini. Kalau saya dengan ini semakin mantap untuk belajar waktu katanya. Betul. Ya kemarin juga sudah mantap, tapi kan ini semakin tambah mantap, betul kan. Ya tambah mantap ini ya berarti yang saya rasakan juga ke depan berarti tantangan kita juga tambah itu gitu. Ibaratnya kayak pohon semakin tinggi terpaan anginnya semakin kencang. Nah itu ya kita semoga bisa ya kan. Jadi tetap harus yaitu mituhu satuhu dengan dawuh guru. Tapi ya mohon maaf ya, ini kalau yang ilmunya belum nyampe ya jangan sekali-kali mempraktekkan ya. Ya betul. Iya betul lah. Karena bahaya sekali. Betul lah. Karena ya benar. Apalagi tanpa bimbingan dari seorang guru pembimbing itu. Iya. Nah, ya pasti benar. Ya karena ya tadi ilmu apa tadi sukma lelono itu kan sama aja. Suluk sukma lelono kalau bahasa Indonesianya kan mungkin
ilmu rogo sukmo itu ya, meraga sukma itu kan sama ya kan, dan orang emang penasaran, banyak kan orang penasaran itu apa sih, itu apa sih, itu apa sih, tapi ya itu tadi emang semua kan ada tingkatannya kan, jadi kalau belajar ya tidak bisa langsung ya betul. Iya, betul. Jadi semua itu butuh proses dan tidak ada yang instan. Instan itu ya karena tadi kita sekarang hidup dengan media sosial, sedikit-sedikit buka TikTok, YouTube, oh ini ada ilmu dari si A, si B, ini gampang, langsung dipraktekkan, akhirnya, nah itu tanpa bimbingan dari seorang guru pembimbing, jadi efeknya kan bahaya. Betul ya. Jadi bagi pemirsa yang kebetulan video ini lewat beranda kemudian melihat, menonton dan mengamati ya silahkan, apabila panjenengan semua ada minat atau kerendahan hati atau ada frekuensi di dalam tubuh yang menggerakkan keingintahuan lebih dalam atau lebih lanjut ya seyogyanya segera menghubungi admin Adi Palengahan Kauripan Nusantara. Dan ini juga terutama bagi teman-teman yang sudah gabung di Palengahan, udah berikrar untuk mengikuti sabdo dari Eyang, seyogyanya ya kita semakin aktif, semakin tekun, karena bagaimanapun juga laku dari kita masing-masingnya itu berbeda. Karena garis titis waris kita, saya dengan Kang Didi itu berbeda. Ini tadi salah satu buktinya, ternyata buktinya tadi itu sangat nyata sekali. Yang satu tenang, yang satu berbeda, berontak gitu. Jadi nambahin satu lagi Kang, kalau di Jawa itu kan ada peribahasa gini ya, ilmu itu kelakonnya kanthi laku. Betul. Nah, semakin kita itu tekun menjalankan apa yang diperintahkan guru, ya ilmu itu semakin kita dapatkan. Ya betul. Dan ya itu tadi bagi teman-teman di Palengahan Kauripan Nusantara, mari kita guyup lagi, bersatu lagi, karena ada peribahasa tuh, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi untuk kemajuan khususnya Palengahan dan umumnya untuk negeri kita dan dunia ini, karena bagaimanapun juga sekarang ini keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja. Jadi mari kita rapatkan barisan, mari kita ya bersama-sama untuk mengantisipasi semua ini. Dan ini juga artinya ini renteking hati saya dengan Kang Didi, mungkin juga teman-teman yang lain itu biasanya kan ada rasa enak nggak enak, saya mau datang sendiri nanti rasa nggak enak, nanti gimana. Jadi dawuh dari Eyang itu monggo silahkan, artinya kita di sini ini sama-sama belajar ketahuikan. Jadi untuk rasa ewuh pakemu itu ya dikurangi aja, jangan dihilangkan tapi dikurangi saja. Jadi monggo kita masing-masing mengasah diri kita agar menuju kasampurnaning dumadi itu bisa terwujud.
ini juga artinya kan begini ya, kita ada apa ya, laku bersama-sama, ada laku sendiri. Jadi kalau bahasa sekarang, bahasa kerennya itu ada program umum dan program privat, iya, atau khusus. Nah, misalkan kayak yang sekarang saya dan Kang Didi itu bisa dikategorikan program privat atau keinginan kerenteking hati sendiri-sendiri gitu kan. Dan kita tadi juga nggak janjian ya. Oke. Jadi monggo teman-teman, mari kita bersama-sama lagi, kita guyup lagi. Jangan ada prasangka yang enggak atau mengira bahwa si A si B ini di anak emaskan, si C ini di anak tirikan, itu tidak ada. Karena di sini tadi Eyang sudah dawuh kita semua belajar ketauhidan, jadi tidak memandang si A ini, si B ini, si C ini, itu enggak. Ya. Sementara begitu dulu Pak D, artinya ini tadi saya masih terkaget-kaget, bahasanya ini dengan tadi patra tadi saya kaget, jadi masih meresapi kejadian tadi ini kan. Waktu disahadatkan begitu Kang, artinya Pak D niku wau badan kula terutama di punggung ini itu rasanya anget semakin panas jadi mungkin beliaunya kayak yang Supo itu terus ngendikan, saya ini orang Jawa orang Jawa nggak bisa sampai tadi itu menyerah di hadapan Eyang Togel. Akhirnya Eyang Togel ya itu karena Eyang Supo itu dari alirannya Jawa itu ya memakai cara Jawa, akhirnya disampurnakan. Ya. Betul, iya. Suwung. Nggih. Ya, betul. Ya. Terus mungkin gini Pak D, tambahannya itu tadi mungkin yang jarang diajarkan oleh orang-orang atau dan praktisi dan sebagainya itu adalah roh kita itu ada 9 lapis. Nah, 9 lapis itu kan macam-macamnya kita nggak tahu, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mewedar itu, bisa menjelaskan itu semua. Nah, bukti nyatanya adalah tadi. Nah, tadi itu artinya di dalam tubuh saya, roh saya itu ada salah satunya adalah Eyang Supo itu, dan Eyang Supo itu adalah ya tadi keyakinannya menuju Tuhan Yang Maha Esa itu secara Jawa. Jadi ketika ditauhidkan dengan sholawat dan lain sebagainya secara Arab itu sedikit tidak menerima, dan itu juga mungkin yang dirasakan oleh kebanyakan orang, tapi belum ketemu sejatinya guru yang bisa memberikan penjelasan. Jadi kalau saya sendiri ya ini baru terjawab tuntas malam ini. Yeah. Ya. Sebagai penutup dari kami berdua kepada semua pemirsa dan khususnya untuk semua teman-teman yang sudah belajar di Balengan Kauripan Nusantara, mari kita lebih giat mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan
apapun itu caranya, apapun itu namanya. Karena di sini jangan sampai kita itu terkotak-kotak atau tersekati, terbatasi oleh aturan-aturan yang dibuat oleh orang, oleh manusia gitu. Seperti itu. Oke.